Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan pagi ini. Ya Tuhan Roh Kudus, mari Kau yang persiapkan kami Tuhan pagi ini untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang menjamin setiap kami Tuhan sampai kami diangkat di awan-awan. Ada jaminan kebenaran firman Tuhan yang mengikuti setiap kami. Biar firman yang kami dengar Tuhan setiap saat di tempat ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang siapkan hati kami, wadah kami, bejana kami hanya untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Pagi ya, saya percaya di awal minggu ini tetap dengan semangat yang luar biasa. Amin. Untuk kita boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Pagi ini temanya adalah berdamai dengan masa lalu saudara. Setiap orang, setiap kita anak-anak Tuhan pasti punya yang namanya waktu-waktu yang telah berlalu. Pasti punya yang namanya masa lalu. Dan kebanyakan kalau kita mendengar kesaksian orang-orang, hampir beberapa punya masa lalu yang kelam, yang akhirnya Tuhan angkat hidupnya dan dia mengalami pembebasan dan kebebasan dari Tuhan saudara. Hari-hari ini kita sudah mendapatkan firman dan jaminan Tuhan tentang to the top, ya kan? Percaya bahwa kita akan terus di bawah Tuhan, naik dan tidak menjadi turun, amin. Karena kita punya destiny menjadi kepala dan bukan ekor, benar? Dan saya percaya saudara untuk kita bisa mencapai level itu, hari-hari ini, coba telisik hidup kita sekali lagi. Apakah masih ada masa lalu yang belum kita kelarkan di hadapan Tuhan saudara? Jujur kalau kita hidup dengan masa lalu yang belum kelar saudara, kita ini gak bisa maksimal. Gak bisa maksimal. Kalau kita masih kepikiran, masih istilahnya keinget-inget kejadian yang pahit mungkin. Dan ketika kita mau mulai melangkah dan ingat lagi masa lalu, jadi bimbang dan jadi galau hatinya. Hari-hari ini saudara, kita bilang to the top, ya kan, kita bilang kita mau naik bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau melangkah dengan cepat, maka buang semua atau berdamailah dengan masa lalu kita masing-masing saudara. Firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata, Yesaya pasal 43, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, ya kan? Firman-Nya dengan jelas, jangan ingat-ingat hal yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, mungkin kita punya kutuk nenek moyang dan segala macam, itu sudah terjadi dan sudah diputuskan dengan kuasa darah Yesus, amin. Ayat 19, lihat Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru hari ini, amin. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kita mengetahuinya? Ya, Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang berlalu kita sudah bawa di hadapan Tuhan dan biarlah itu berlalu saudara. Berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kutuk apa segala macam yang mungkin ada dalam keluarga kita. Kita hidup dalam perjanjian darah, kita hidup dalam perjanjian pelangi. Kita menerima tubuh dan darah Yesus. Itu semua sudah diputuskan masa lalu kita. Karena apa? Karena tahun ini Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru buat kita semua. Amin. Amin saudara. Firman-Nya bukan cuma sekedar firman saudara, tapi firman yang kita dapat, itulah janji Tuhan buat setiap kita. Dan janjinya ya dan amin dan pasti tergenapi dalam hidup kita. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Bahkan yang mungkin mustahil bagi kita, Tuhan akan sediakan kok. Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Asalkan kita berdamai dengan semua hal-hal atau masalah-masalah atau apapun itu, hal-hal kepahitan yang pernah muncul di hidup setiap kita. Banyak anak-anak Tuhan yang gak bisa bergerak dengan cepat karena masih kepikiran dengan masa lalu, masih kepikiran, nanti kalau saya ketipu lagi gimana, nanti kalau saya gagal lagi gimana seperti yang sudah-sudah. Banyak anak-anak Tuhan yang gak berani melangkah karena masa lalunya belum damai saudara.
belum berdamai dengan masa lalunya. Ngalamin kegagalan, ngalamin kepahitan, kekecewaan. Dan ketika mau melangkah, muncul bisikan-bisikan, aduh nanti gagal lagi loh, hati-hati loh, ya kan. Nanti kamu jatuh lagi loh. Kalau itu masih ada dalam hidup setiap kita, artinya apa? Kita belum berdamai dengan apa yang ada di belakang kita, sudah. Tetapi yang Tuhan pengen, kita berdamai dengan apa yang sudah ada di belakang kita dan kita lupakan, forget it, lepaskan itu. Kita datang dengan tubuh yang baru, dengan hati yang baru, dan biarkan Tuhan menulis ceritanya sekali lagi dalam hidup setiap kita. Kadang rasa sakit, pahit, gagal, itu tuh menempel dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Dan itu hal yang mungkin susah untuk dilupakan. Misalnya saya pahit ya, misalnya contoh saya pahit sama Om Cece gitu kan. Udah didoain nih, ya kan, sama Ibu Gembala, udah clear. Tapi hati ini belum berdamai, saudara. Jadi tiap kali lihat Om Cece, saya ngelengok, saya menghindar, saya nggak mau nyapa. Kalau ditanya, kamu udah kelar belum sama Om Cece? Udah didoain, udah selesai gitu kan. Udah fine. Tapi kalau ketemu face to face, di hati ini masih ada rasa jengkel, masih ada rasa kesel. Itu berarti saya belum berdamai dengan semua apa yang terjadi, saudara. Dan kalau itu terus menempel di sini, saudara, itu nggak bisa buat kita ini maksimal untuk kita berlari bersama dengan Tuhan. Jadi hari-hari ini, saudara, firman-Nya sudah ada di awal tahun tentang to the top. Jangan biarkan masa lalu kita menghambat kita untuk lari lebih cepat lagi, saudara. Jangan biarkan apa yang terjadi di masa lalu, punya kutuk dan segala macam, putuskan, patahkan dengan darah anak domba. Jangan itu menjadi hal-hal yang berlarut-larut, dipikirin terus, ya kan. Gak akan pernah ada habisnya, saudara. Tapi yang Tuhan mau, dikatakan tadi apa di ayat 18, lupakan, jangan ingat-ingat lagi yang dahulu. Dan jangan perhatikan lagi hal-hal yang sudah ada di belakang kita. Look ahead, lihat ke depan. Tuhan akan buat sesuatu yang baru. Contoh tokoh Alkitab yang berdamai dengan masa lalunya. Yang pertama adalah Yusuf. Kita sama-sama tahu cerita tentang Yusuf, saudara. Dia dikhianati oleh saudaranya, ya kan? Dia diperlakukan tidak adil oleh saudaranya. Kita mau buka Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 17 sampai 21. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau mungkin kita jadi Yusuf hari itu, saudara, kita diperlakukan dengan tidak adil oleh kakak-kakak kandung kita. Bagaimana perasaan kita hari itu, saudara? Kalau mungkin saya boleh deskripsikan, Yusuf mengalami kepahitan, itu pasti. Ngalamin yang namanya kecewa, itu pasti. Yang mengalami yang namanya dikucilkan, itu pasti. Itu adalah hal-hal yang tidak enak yang dirasakan oleh seorang manusia, saudara. Dikhianati, dikecewakan, dijahatin, dikucilin, dibuang, dijual. Dan ceritanya dia juga difitnah sampai akhirnya masuk dalam sel. Dari semua story Yusuf dari awal sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup Yusuf, saudara.
Tapi yang menentukan adalah ketika dia berdamai dengan saudara-saudaranya. Dia mau memaafkan saudara-saudaranya. Tuhan mungkin menceritakan atau membuat kisah Yusuf harus ngalamin kepahitan terlebih dahulu. Sampai akhirnya Yusuf akhirnya percaya terus kepada Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan akan mengangkat hidupnya. Supaya nanti kalau hidupnya sudah diangkat, dia bisa memberkati saudara-saudaranya. Mungkin itu kisah yang Tuhan tulis dalam kehidupan Yusuf. Tetapi poinnya adalah ketika Yusuf mau dengan rela berdamai dengan masa lalunya, Tuhan angkat dia begitu rupa. Dan ketika dia melihat saudara-saudaranya, bukan lagi kekecewaan, bukan lagi dendam, tapi ada kasih yang mengalir di hidup Yusuf. Gak gampang untuk bisa memaafkan, saudara, benar. Gak gampang. Dengan kejadian yang seperti Yusuf, apakah gampang untuk bisa memaafkan semuanya itu? Saya rasa kalau itu terjadi dalam dunia nyata, mungkin harus diseret daging kita. Tetapi Yusuf sekali lagi, dia percaya ada maksud Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia tetap mengandalkan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan dalam kelam sekalipun. Hari-hari ini dalam lembah kelam, apakah kita tetap ada di dalam Tuhan atau malah kita menjauh dari Tuhan, saudara? Yakub dan Esau, ya kan? Esau ditipu oleh Yakub, bapaknya Ishak pun ditipu oleh Yakub, cuma demi hak kesulungan. Sampai akhirnya semuanya terbuka, Esau dendam, dan akhirnya meskipun Yakub menerima hak kesulungannya, tetapi hidupnya pun tidak mudah, saudara. Dia lari ke Mesopotamia dalam pelariannya 20 tahun untuk bisa hidup, untuk bisa menghidupi keluarganya. Meskipun dia mendapatkan berkat dari Ishak, tetapi karena caranya yang salah, dengan menipu, dia pun juga harus mengalami yang namanya harga yang harus dibayar. Yakub pun mengalami hal yang sama seperti apa yang Ishak alami. Ditipu oleh anak-anaknya, dibilang Yusuf udah mati, dimakan binatang buas, padahal dijual. Apa yang dia pernah lakukan pada Ishak dahulu, dia menipu ayahnya. Ketika dia menjadi ayahnya, dia pun mengalami hal yang sama. Esau mungkin hari itu sangat dendam sama Yakub. Tetapi sekali ketika dia bisa berdamai dengan masa lalunya, ketika dia percaya Allah Bapa menyertai hidupnya, maka berubahlah hati Esau. Kejadian 33 ayat 4 berkata, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Ini hal yang terjadi ketika Esau kembali bertemu dengan Yakub. Dalam Kejadian 27 sebelumnya dikatakan 27 ayat 41, Kejadian 27 ayat 41, ayat 41 berkata Esau menaruh dendam kepada Yakub. Sebelumnya ada rasa dendam yang sangat kuat dalam diri Esau karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Dia udah planning, saudara, akan membunuh adiknya Yakub karena telah menipunya dan merebut haknya. Tetapi berjalannya waktu, hatinya berubah. Dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan akhirnya Kejadian 33 tadi, dia memeluk Yakub, mendekap Yakub. Terjadilah pemulihan di situ, saudara. Masa lalu yang pahit, ditipu, dibohongi oleh adik kandung sendiri atau oleh saudara sendiri, itu tidak mudah, saudara. Makanya saya bilang, kadang kita mungkin bisa ngomong, oh ya sudah, aku sudah memaafkan. Tapi hatimu berkata apa
hari-hari ini. Kalau mulutmu berkata, aku sudah, ya sudah selesai. Jangan mulut kita berkata, ya aku sudah, tetapi hatimu berkata, belum. Yang Tuhan mau, mulut, hati kita, pikiran kita, itu sama di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, aku sudah memaafkan, aku sudah berdamai dengan masa laluku, ya udah, kelar, selesai. Buka lembaran yang baru, saudara. Untuk kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Kuncinya apa? Buat keputusan dari hidup kita. Karena kalau kita nggak buat keputusan, susah, saudara. Kita mau ngelakuin apa, kita buat keputusan untuk segala sesuatu yang kita buat. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa berubah dan berdamai dengan masa lalu, mari buat keputusan dari hidupmu. Aku mau berdamai, aku mau berubah. Dan stop untuk kita menyalahkan mungkin orang yang menyakiti kita. Stop untuk kita menyalahkan keadaan. Stop untuk kita menyalahkan, karena ini. Mau sampai kapan kita selalu menyalahkan, saudara. Saya pun masih belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Berdamai dengan masa lalu saya yang mungkin, kalau saya pikir-pikir, kalau saya mungkin gak ada dalam circle ini, mungkin saya udah hilang di luar sana, saudara. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita. Amin. Berdamai dengan masa lalu. Belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Doa Bapa kami juga mengajarkan, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan mengampuni kesalahan kami. Mari belajar, saudara, terus belajar berdamai dengan apa yang ada di belakang kita. Tuhan akan buat hal yang baru dalam kehidupan kita. Dalam tadi Yesaya 43, Tuhan akan buat yang mustahil menjadi mungkin buat hidup kita. Yang mungkin kita belum melihat, akan Tuhan perlihatkan tahun ini dalam kehidupan kita. Asalkan mari berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan semua masalah-masalah kita, dan stop untuk kita menyalahkan dan tidak mengampuni semua yang menyakiti kita. Tidak mudah, tetapi bisa kalau kita mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua pagi ini. Saudara, hari ini adalah tanggal 23, ya. Berarti saudara dan saya sudah menjalani tahun ini 23 hari. Betul? Hari ini 23 hari. Nah, tadi firman Tuhan mengatakan jangan noleh ke belakang. Apa yang sudah kita alami tahun 2022, pasti kita banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Ada yang menyakitkan hati, ada perkara-perkara yang tidak baik yang kita alami. Tapi tidak sedikit cara Tuhan bekerja luar biasa dalam tahun 2022, betul nggak? Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa sangat buruk tahun 2022, tidak. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang perkara-perkara yang susah kita lupakan, tapi ada perkara kenangan-kenangan yang baik. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu, ya. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Jadi ada dua, yaitu jangan ingat, jangan memperhatikan, ya. Artinya begini, kalau kita selalu memperhatikan tahun 2022, kita nggak bisa maju. Karena apa? Isinya adalah bahwa saudara dan saya akan mengasihani diri sendiri. Aduh, kok begini ya tahun yang lalu. Aduh, kok begini. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita mengingat hal-hal yang baik tahun yang lalu, itu pun tidak ada gunanya. Pokoknya yang sudah dahulu itu sudah, kita lari kepada panggilan kita, to the top, ya. Saya berdoa, ayo lari tahun ini supaya benar-benar
sudah 23 hari kita menjalani dan banyak perkara kita alami dari hari pertama sampai hari yang ke-23 ya. Banyak hal yang kita alami. Begitu juga dalam kehidupan saya. 23 hari saya merasakan aduh Tuhan banyak hal yang saya alami ya. Tapi tetap percaya tahun ini Tuhan menjanjikan kepada saudara dan saya, jangan mengingat-ingat yang dahulu. Ayo lari menuju kepada to the top. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami tetap mengucap syukur kepadamu untuk hari ini ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sudah 23 hari kami menjalani hari-hari di hadapan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi pimpinan kepada kami sampai akhir tahun ini. Sebagaimana Engkau menyertai kami tahun 2022, Engkau akan menyertai kami lebih lagi dari tahun 2023 ini. Terima kasih untuk kasih setiamu, Bapa yang di surga. Saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengingat akan apa yang Kau katakan dengan angka 567. Kami doakan apa yang bakal terjadi bulan 567 Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan melepaskan bangsa ini, melepaskan keluarga kami dari segala malapetaka yang bakal terjadi. Jikalau segala perkara ini harus terjadi, biarlah Engkau membuat semua dengan cara minimal. Terima kasih untuk semuanya. Semua bencana-bencana alam, semua bakal yang Kau izinkan terjadi, kami percaya Kau akan sanggup untuk membuat semuanya dengan cara minimal Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya dalam menjalani akan kehidupan tahun 2023 ini. Penyertaan-Mu sempurna, kendali yang daripada-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta pimpinan-Mu Tuhan, supaya sepanjang tahun 2023 ini penyertaan-Mu lebih nyata lagi, penyertaan-Mu lebih nyata lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, dalam hari pertama dalam minggu ini, kekuatan yang berasal daripada-Mu turunkan atas kami, kesehatan yang daripada-Mu turunkan atas kami, kekuatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh meliputi akan hidup kami, merasuk akan seluruh tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam pengurapan. Kami percaya Tuhan, lemak yang daripada-Mu yang kami butuhkan, bukan lemak dari dunia. Kami percaya Tuhan, perlipat kali gandaan kenikmatan yang daripada-Mu turun atas hidup kami. Biarlah kenikmatan yang daripada-Mu turun atas mata kami, telinga kami, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Biarlah tetap Tuhan kami mau katakan di hadapan-Mu, ini kami Tuhan. Biarlah ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Engkau memberkati tangan kami Tuhan, supaya tangan kami penuh dengan lemak yang daripada-Mu dan bukan lemak dari dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami penuh dengan lemak kenikmatan yang daripada-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini kami percaya hidup kami penuh dengan kelimpahan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.